Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Lutfius Jalan Rashid dengan NPM 240310180049. Nah, pada hari ini aku ingin menjelaskan tentang santan gam dan cara produksinya di mata kuliah Teknologi Bioindustri. Nah, aku sendiri dari mahasiswa Universitas Padjadjaran, jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2018. Nah, santan gam itu apa sih? Santan gam itu adalah heteropolisakarida ekstrakuler yang tidak beracun, dapat terurai secara hayati dan tersedia secara luas sehingga menarik industri makanan untuk menggunakan produk ini sebagai pengental, penstabil, pengemulsi, dan zat pembentuk gel. Lalu, tidak menghambat pertumbuhan dan tidak menyebabkan kepekaan dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit atau mata. Ketika didispersikan dalam air dengan cepat menghasilkan larutan kental dan stabil, bahkan pada konsentrasi rendah. Nah, santan gam ini tuh bisa digunain jadi apa ya? Nah, santan gam ini telah banyak digunakan dalam kosmetik, farmasi, formulasi makanan, seperti produk roti atau dairy, lalu ada formulasi minuman juga, terus bisa dijadikan menjadi perlengkapan mandi, bisa dijadikan jadi pemulihan minyak, dan cat berbahan dasar air. Lalu biasanya digunakan dalam bahan bakar pengeboran untuk memberikan viskositas suspensi padat dan kontrol kehilangan cairan. Nah, berasal dari apa sih santan gam itu? Santan gam itu disekresikan oleh bakteri gram negatif dari genus Xanthomonas. Misalnya ada Xanthomonas pelargoni, ada Xanthomonas campestris, ada Xanthomonas malvacearum, ada Xanthomonas vesoli selama fermentasi aerobik. Lalu, genus Xanthomonas ini dapat tumbuh pada beras, pada barei, pada tepung jagung, pada air didih asam, pada molase, dan pada tebu. Nah, gimana sih metabolisme dari produksi santan gam itu? Lewat metabolisme apa dan metabolisme namanya apa? Nah, metabolismenya itu namanya enter-Doudoroff pathway. Nah, pertama-tama itu metabolismenya berawal dari dibentuknya penambahan berturut-turut D-glukosa 1-fosfat dan D-glukosa dari 2 mol UDP D-glukosa. Setelah itu, asam D-manosa dan D-glucuronat ditambahkan dari JDP manos dan asam UDP glucuronat. Kelompok O-asetil dipindahkan dari asetil-CoA ke residu manosa internal dan pirufat dari fosfenol pirufat ditambahkan ke terminal manos. Masing-masing angka ini memerlukan media khusus dan enzim spesifik untuk penyelesaian. Sebagian kecil glukosa dialihkan melalui jalur pentosa fosfat. Untuk pengambilan glukosa ada 2 sistem terpisah. Nah, proses produksi dari santan gam itu gimana sih? Nah, proses produksi dari santan gam itu meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada organisme dan persiapan inokulum, lalu kedua ada persiapan media, yang ketiga ada fermentasi, dan yang terakhir ada pemrosesan hilir atau biasa disebut downstream proses. Nah, aku mau ngejelasin nih tentang tahapan pertama, yaitu organisme dan persiapan inokulum. Nah, santan gam ini diproduksi oleh bakteri Xanthomonas dan dipertahankan agar sukrosa tritonies ekstrak atau STIA-nya tuh miring. Nah, inokulum sebesar 5-10% diperlukan untuk produksi polisakarida yang optimal. Inokula disiapkan dengan mentransfer sel dari kemiringan STIA pada suhu 28 derajat Celcius ke tabung berisi 7 ml medium STIA dengan pH 7 dan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius dan 160 rpm selama 24 jam. Inokulum kemudian dipindahkan ke labu sebesar 250 ml dan setelahnya 24 jam kemudian dipindahkan lagi ke fermenter laboratorium. Nah, tahapan kedua itu ada persiapan media. Nah, komponen media yang digunakan dalam industri terutama murah dan kompleks menjadi bahan baku alami. Lalu biaya sterilisasi media dapat ditekan jika menggunakan media komponen disterilkan dalam aliran terpisah. Lalu tahapan ketiga yaitu ada tahapan fermentasi. Nah, fermentasi getah santan yang sukses itu membutuhkan pemahaman yang jelas tentang lingkungan mikroba dan kinetiknya terlibat dengan referensi khusus untuk viskositas
viskositas tinggi dari kaldu fermentasi. Reologi dinamis dari kaldu memiliki pengaruh besar pada tingkat bioreaksi, kekuasaan konsumsi, panas dan perpindahan massa dan pencampuran. Kinetika dipengaruhi secara signifikan oleh variasi spasial di konsentrasi substrat, biomassa, dan polimer itu sendiri yang disebabkan oleh reologi polimer dan produksinya. Nah, tahapan yang terakhir itu ada downstream proses. Nah, downstream proses itu ada di next slide, yaitu yang ini. Nah, itu ada alur proses dari downstream prosesnya. Nah, pertama-tama itu ada pemulihan konsentrasi dan permunian getah. Nah, pemulihan konsentrasi dan permunian getah ini merupakan bagian yang signifikan dari total biaya produksi. Konsentrasi polimer dalam kaldu akhir adalah sekitar 15-30 kg/m3. Tujuan dari operasi pemulihan adalah sebagai berikut, yaitu ada memperoleh getah santan dalam bentuk padat, stabil secara mikrobiologis, mudah ditangani, diangkut, dan disimpan, dan yang dapat dengan mudah dilakukan untuk diencerkan untuk aplikasi apapun. Untuk membuktikan dan mengurangi tingkat padatan non-polimer dan untuk meningkatkan kinerja fungsional, warna, bau, dan kualitas selain dari santan gam. Lalu yang ketiga ada untuk menonaktifkan enzim yang tidak diinginkan, misalnya ada selulase, pektinase, dan lain-lain. Dan yang paling terakhir untuk mengubah sifat kimia polimer untuk aplikasi khusus. Nah, tahapan selanjutnya ada penghapusan sel atau pengangkatan sel. Nah, pengangkatan sel ini diperlukan terutama untuk aplikasi makanan, yaitu untuk menghilangkan sel dengan sentrifugasi konvensional, filtrasi, dan flokulasi. Kaldu harus diencerkan beberapa kali untuk mendapatkan viskositas yang sesuai. Setelah pengangkatan sel ini, santan gam dipisahkan dari air pelarut. Ini dicapai secara efektif oleh pengendapan dengan isopropanol atau etanol. Pilihan tergantung pada biaya, kepraktisan, dan spesifikasi air produk. Isopropanol disukai secara luas biasanya. Nah, volume alkohol yang diperlukan untuk pengendapan santan gam ini tergantung pada konsentrasi garam tertentu, tetapi tidak bergantung pada konsentrasi santan gam. Nah, tahapan selanjutnya ada pengeringan yang menjadi lebih mudah dengan terlebih dahulu menghilangkan air dari endapan basah yang mungkin mengandung sebagian besar sel mikroba dengan menekan atau sentrifugasi. Biasanya digunakan pengering udara paksa, pengeringan vakum, lalu ada pengeringan drum, dan pengeringan semprot. Kondisi pengeringan yang benar sangat penting jika terjadi degradasi kimiawi dan harus menghindari perubahan warna atau kelarutan produk yang berlebihan. Nah, yang paling terakhir ada tahapan milling. Nah, diperlukan kehati-hatian selama milling untuk menghindari pemanasan yang berlebihan yang dapat menyebabkan penggelapan atau degradasi polimer. Nah, karena sifatnya yang higroskopis dari produk yang digirim, wadah dengan permeabilitas rendah air digunakan untuk pengemasan. Penyerapan kelembapan bisa menyebabkan penggumpalan selama redissolution dan dalam beberapa kasus degradasi hidrolitik produk. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang berpengaruh untuk selama produksi santan gam? Yang pertama ada sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogen paling optimum jika digunakan sumber nitrogen asam nitrat. Lalu yang kedua ada suhu. Nah, suhu optimum selama produksi santan gam itu ada di kisaran 28 sampai 30 derajat Celcius. Lalu ada yang ketiga yaitu untuk pH. Nah, pH optimum yang dapat digunakan untuk proses produksi dari santan gam ini ada di kisaran 7 sampai 8. Nah, lalu keempat ada kecepatan transfer massa. Nah, idealnya kecepatan transfer massa untuk produksi santan gam ini ada di kisaran 1000 rpm pada 50 jam. Lalu yang terakhir ada substrat. Nah, substrat ideal yang dapat digunakan untuk proses produksi santan gam itu ada seperti limbah jeruk, gliserol, molase, dan lain-lain. Nah, di Indonesia bakal laku nggak ya santan gam itu? Nah, santan gam ini adalah salah satu bahan tambahan makanan yang merupakan produk industri dan selama ini masih diimpor oleh Indonesia adalah biopolimer.
Nah, jenis biopolimer yang memiliki prospek cerah dalam pasaran dalam negeri dan luar negeri adalah santan gam dengan nilai komersil tinggi karena kegunaannya yang luas pada berbagai industri. Nah, produksi gam santan di dunia diperkirakan sebesar sampai 25.000 ton loh. Makanya di Indonesia sangat-sangat berpotensial santan gam itu. Alasan utamanya adalah bisa digunakan secara luas di berbagai industri. Mungkin cukup sekian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, boleh memberikan pertanyaan, dan subscribe channelnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.